Pernah nggak kamu rasa hidupmu kayak jalan di tempat? Semua udah kerasa nyaman, tapi kok ada yang kurang ya? Kayak pengen berubah, tapi setiap kali mau mulai, rasanya berat banget. Nah, mungkin kita udah terlalu fokus sama satu nasihat yang sering kita denger, keluar dari zona nyaman. Tapi, bener nggak sih? Apakah selalu harus lompat keluar untuk bisa berkembang? Zona nyaman itu sebenarnya bukan musuh kita kok. Ini tempat di mana kita merasa aman, tempat di mana kita tahu apa yang harus dilakukan, kapan harus bertindak, dan kita nggak takut salah. Kayak rumah kecil yang udah hafal tiap sudutnya. Ada rasa tenang, ada rasa terkendali. Tapi, justru karena terlalu nyaman, kadang kita lupa bahwa dunia di luar sana terus bergerak. Kita tetap berdiri di titik yang sama, sementara banyak peluang lewat di depan mata. Lama-lama, muncul rasa sesak. Ada bisikan kecil dalam hati yang bilang, aku pengen sesuatu yang baru. Tapi di saat yang sama, ketakutan datang. Kalau gagal gimana? Kalau malah lebih buruk gimana? Di titik ini, banyak orang ngerasa harus melompat, langsung berubah total, mengambil risiko besar. Seolah-olah satu-satunya cara untuk berkembang adalah dengan meninggalkan semua yang familiar. Tapi jujur, siapa sih yang bisa begitu saja melompat tanpa rasa takut? Siapa yang benar-benar siap meninggalkan semua kenyamanan yang selama ini jadi sandaran? Dan itu wajar. Perasaan takut itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda kalau kamu manusia, dan setiap perubahan besar selalu dimulai dari pergulatan kecil di dalam diri. Ternyata otak kita ini agak tricky soal kenyamanan. Secara alami, otak manusia memang lebih memilih hal-hal yang sudah familiar dibandingkan sesuatu yang baru dan penuh ketidakpastian. Ini karena sistem limbik kita, bagian otak yang mengatur emosi dan insting bertahan hidup, lebih cepat bereaksi terhadap ancaman daripada peluang. Menurut penelitian di bidang neuroscience, terutama yang dikemukakan oleh Dr. Andrew Huberman dari Stanford University, otak kita mengasosiasikan perubahan besar dengan potensi bahaya. Ketika kita terlalu cepat keluar dari zona nyaman, amigdala, pusat rasa takut kita, bisa aktif berlebihan, menyebabkan rasa cemas, stres, bahkan keinginan untuk kembali ke kebiasaan lama. Jadi bukan karena kita lemah atau nggak punya kemauan, tapi secara biologis, tubuh kita memang dirancang untuk mempertahankan keadaan stabil. Istilahnya homeostasis. Itulah kenapa perubahan yang terlalu mendadak seringkali bikin kita mundur, bukannya maju. Bukan salahmu kalau kamu merasa takut. Itu sistem pertahanan alami kita yang sedang bekerja. Karena itu, pendekatan yang lebih sehat bukanlah memaksa diri lompat jauh ke ketidakpastian, tapi memperluas zona nyaman kita perlahan, sedikit demi sedikit. Mulai dari langkah kecil, mengenal hal baru, mencoba sesuatu yang terasa cukup asing tapi masih aman. Kita tetap dalam jalur yang kita kenal, tapi sambil membangun kapasitas baru. Sedikit demi sedikit, zona nyaman itu akan melebar, dan kita bertumbuh tanpa harus melawan kodrat alami tubuh kita. Contoh nyata, misalnya kamu merasa takut berbicara di depan umum. Bukan berarti kamu harus langsung berdiri di atas panggung, bicara di depan ratusan orang. Mulailah kecil. Coba ngobrol aktif di grup kecil. Mungkin di antara teman-teman kantor, komunitas kecil, atau bahkan keluarga sendiri. Satu langkah kecil. Misalnya berani angkat tangan untuk bertanya saat rapat kecil. Lama-lama, keberanian itu tumbuh. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu membiasakan diri dengan rasa nggak nyaman itu sedikit demi sedikit. Atau contoh lain, kamu pengen hidup lebih sehat. Kadang kita keburu pasang target tinggi, langsung ikut gym, ikut maraton, diet ketat. Padahal, perubahan kecil jauh lebih efektif. Mulai dari jalan kaki 10 menit setelah makan malam. Mulai dari minum 1 gelas air putih lebih banyak setiap hari. Kecil, gampang, dan nggak terasa berat. Tapi kalau konsisten, efeknya besar. Atau mungkin kamu pengen mulai belajar skill baru, kayak desain grafis, fotografi,
atau bahkan bahasa asing. Nggak perlu langsung kursus intensif berjam-jam sehari. Mulai aja dari nonton satu video tutorial singkat di YouTube, atau belajar satu kata baru sehari. Intinya bukan soal keluar atau lompat, tapi soal membangun ruang baru di dalam zona nyamanmu. Sedikit demi sedikit, sampai hal-hal yang dulu terasa asing, jadi terasa akrab. Sekarang, coba pikirin baik-baik. Apa satu hal kecil yang bisa kamu mulai hari ini? Bukan sesuatu yang berat, bukan langkah besar yang bikin kamu ngerasa tertekan, tapi sesuatu yang cukup menantang untuk bikin kamu sedikit bergeser dari posisi nyamanmu. Mungkin itu sekadar berani ngobrol sama orang baru. Mungkin itu mulai nulis satu paragraf di jurnal harianmu. Atau sekadar memilih naik tangga ketimbang lift hari ini. Cari satu hal kecil aja. Satu langkah kecil yang kamu tahu di dalam hati kamu ini langkah ke arah yang kamu mau. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Gak perlu nunggu berani dulu. Gak perlu nunggu siap dulu. Kadang, keberanian itu justru tumbuh setelah kita bergerak, bukan sebelum. Jadi, apa satu langkah kecil kamu hari ini? Zona nyaman itu bukan penjara. Itu cuma tempat kita membangun fondasi yang kuat. Dari situ, kamu bisa mulai bangun dunia baru, pelan-pelan, dengan langkah kecil. Pernah nggak merasa stuck di zona nyaman? Atau mungkin kamu udah mulai memperluasnya pelan-pelan? Share pengalaman kamu di komentar. Kita bisa saling support dan belajar bareng. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bisa memberi sedikit ruang buat refleksi. Kalau kamu merasa ini bermanfaat atau ada hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan komen di bawah. Aku sangat senang dengerin pendapat kamu. Dan kalau kamu merasa channel ini bisa jadi teman perjalananmu, jangan lupa subscribe biar kita bisa terus berkembang bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.